Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Widya Jacob dari Ranting Ebenezer yang sekarang lagi di depan gereja kita, yaitu GPIB Maranatha Denpasar. Teman-teman mau tahu hari ini hari apa? Pada penasaran kan? Besok adalah hari Paskah teman-teman. Wah, pasti seneng banget. Biasanya bangun pagi-pagi, ibadah, terus habis itu berlomba-lomba mencari telur dan mendapatkan hadiah dari kakak Bunda Layan. Tapi Widya belum diberitahu oleh kakak Bunda Layan mengapa tidak ada acara mencari telur Paskah. Widya penasaran nih. Makanya Widya pagi ini datang ke gereja mau tanya Ibu Pendeta. Yuk teman-teman, Widya mau ke dalam mencari Ibu Pendeta. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk ke ruangan gereja, kita pakai sanitizer dulu ya, supaya kita itu mencegah penyakit virus corona yang dibawa dari Wuhan, Cina. Ya teman-teman. Selamat pagi Ibu Pendeta. Shalom. Shalom Widya, apa kabar? Puji Tuhan, Widya baik-baik aja Ibu Pendeta. Baik. Buka ini ya, supaya kamu bisa lihat Ibu. Iya. Gimana Widya kabarnya? Sehat? Iya, sehat. Ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Kayaknya datang ke gereja lagi kangen ya sama Ibu. Ibu Pendeta, boleh nggak Widya tanya sesuatu? Oh boleh sekali, banyak juga nggak apa-apa. Ya. Mau tanya apa Widya? Widya mau tanya mengapa Tuhan Yesus harus mati di salib dan kenapa Tuhan Yesus bangkit? Oh ya. Jadi cerita Tuhan Yesus mati itu bukan karang-karang ya, Widya, adik-adik di rumah. Nah ini ada di Bible, dibilang ya. Nah ada di dalam Lukas 23 ayat 46 sampai 48 ya, dan 49. Di situ tertulis Yesus mati. Betul-betul secara raga Yesus mati sebagai manusia ya. Kemudian Yesus bangkit ya di Injil Matius 24 ya, bahwa Yesus benar-benar dia mati secara raga sebagai manusia, tapi kematian, kubur, maut dan juga kuasa yang jahat ya tidak dapat menguasai Yesus, tidak dapat menguasai Allah ya di dalam Yesus ya. Yesus itu dia hidup, Yesus tidak hilang ya. Yesus benar-benar bangkit ya sebagai Allah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Allah. Widya mau tanya lagi deh. Ya. Nah, setiap hari Paskah kakak Bunda Layan selalu menyiapkan telur hias untuk anak-anak Layan. Tetapi kenapa ada acara mencari telur pada perayaan Paskah, Ibu Pendeta? Jadi begini Widya ya, adik-adik di rumah, itu kan biasa kita gereja mengambil alih sebetulnya tradisi yang sebetulnya unik ya. Nah, sebetulnya tidak ada hubungan telur Paskah atau telur itu sendiri yang dinamakan telur Paskah dengan Paskah itu sendiri. Paskah itu kan artinya kebangkitan Yesus Kristus ya, nggak ada hubungannya. Tapi itu tradisi dari orang-orang yang dinamakan orang-orang Indo-Eropa. Ya. Nah, udah pernah ke Eropa belum? Tidak. Pasti nanti ke sana ya. Nah, jadi tradisi dari Indo-Eropa itu di abad pertengahan, abad kurang lebih abad ke-16. Ya. Udah lahir belum? Belum. Sama dong, Bu Pendeta belum lahir waktu itu Ya. ya. Jadi tradisi itu ya dari budaya Eropa Barat. Ya. Kemudian itu diambil alih ya. Mereka itu kan merayakan musim semi. Jadi dari musim dingin, dingin banget itu ya. Terus kemudian tiba-tiba masuk musim semi. Nah, musim semi itu semua tumbuh-tumbuhan dia berbunga, semua itu dia bersemi. Jadi itu apakah kehidupan baru setelah musim dingin. Nah, itu bunganya cantik-cantik di Eropa. Nah, jadi kemudian gereja melihat ya bahwa orang-orang zaman dulu itu ya, nah mereka itu merayakan musim semi dengan bahagia.
Kemudian mereka juga membagi-bagikan telur kepada orang-orang lain di musim semi itu. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Kebiasaan di musim semi, mereka membagi-bagikan telur juga kepada orang-orang yang ada di gereja, dibagi-bagikan telur, ya kan? Tanda senang, musim semi sudah datang. Nah, ada lanjutnya lagi. Kemudian kebiasaan orang-orang Eropa Barat itu dilanjutkan oleh orang-orang yang dinamakan Anglo-Saxon. Nah, nanti bisa lihat ya, yang namanya orang-orang Anglo-Saxon itu adalah orang-orang yang misalkan dari kelahiran ya, orang-orang Eropa Barat. Nah, dari orang-orang Inggris, orang Britania Raya itu ya. Orang-orang Amerika yang emigran pergi ke Amerika. Ada di situ juga dikatakan orang-orang Eropa ya, yang senang merayakan tradisi itu. Jadi tradisi itu mereka teruskan, membagi-bagi telur, kemudian membagi-bagikannya ke orang-orang Kristen. Nah, itu dirayakan yang dinamakan telur Paskah ya. Nah, kemudian orang-orang Anglo-Saxon itu ya, orang-orang Anglo-Saxon itu mereka membawa budaya itu. Nah, sebetulnya itu orang-orang yang belum percaya dulu kepada Yesus, mereka sudah ada budaya itu, merayakan yang dinamakan di musim semi untuk juga waktu itu ya. Nah, mereka belum percaya pada Kristus, mereka percaya yang dinamakan kepada Dewi Esther. Nah, kan? Makanya sering kan di kartu-kartu Paskah, Happy Esther. Gak ada hubungan sebetulnya itu. Karena Esther itu adalah dewi daripada dewi kesuburan orang-orang Eropa Barat yang belum percaya pada Kristus waktu itu ya. Jadi simbol itu sebetulnya lambang kehidupan baru. Ya, telur itu dipercaya kebiasaan dulu ya. Itu kehidupan baru. Nah, oleh gereja tradisi ini unik ya. Nah, walaupun tidak ada hubungannya, lucu juga gitu loh ya. Bagi-bagikan telur-telur Paskah. Itu kan artinya membagi kebaikan, membagi sukacita, membagi perhatian kan, membagi telur kan membagi perhatian. Kalau makan telur kan sehat, gizinya bagus. Nah, adik-adik suka makan telur nggak? Kalau suka makan telur bagus, tapi jangan kebanyakan ya. Nah, itu ceritanya Widya. Widya mau tanya lagi deh. Ya. Mengapa hari Minggu besok kok tidak ada kegiatan mencari telur Paskah, Ibu Pendeta? Ya, Widya sedih nggak? Sedih ya, sama juga Ibu Pendeta sedih ya. Karena nggak ada Paskah di gereja, umat berdoa masing-masing di rumah. Anak-anak juga masing-masing berdoa di rumah, ya kan? Sedih sekali ya. Tapi Ibu Pendeta juga senang sekarang karena apa? Semakin orang banyak berdoa ya. Widya juga berdoa kan di rumah sama keluarga, papa mama. Adik-adik berdoa di rumah enggak sama keluarga? Nah, itu kebahagiaannya. Semua ada penguatan keluarga, berdoa bersama-sama. Nah, walaupun kita tidak ada seremonialnya, Paskah di gereja cari telur ya, adik-adik jangan sedih ya. Nanti masih ada hari esok ya. Nanti kita akan rayakan Paskah lagi ya. Paskah bersama anak-anak, cari telur lagi ya. Nah, tidak apa-apa. Sekarang tidak ada Paskah karena himbauan pemerintah, ya kan? Pemerintah, Presiden Jokowi bilang kita stay at home, ada di rumah, belajar di rumah. Adik-adik belajar nggak? Tetap belajar ya, supaya naik kelas. Nah, kemudian kita harus kerja juga di rumah yang gede-gede. Nah, kemudian juga kita beribadah di rumah, ya. Ada makna yang baik beribadah di rumah, ya. Jadi nggak usah sedih adik-adik ya, masih ada hari esok, masih ada Paskah. Kalau Tuhan berkenan memberikan kita kehidupan. Ya, ada lagi deh. Terus kalau tidak ada acara kegiatan mencari telur Paskah, bagaimana caranya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus? Ya, jadi merayakan kebangkitan Yesus kan tadi Ibu Pendeta sudah bilang ya, merayakan di dalam hati kita ya. Yesus itu kan tidak hilang dia bangkit dari kubur, Yesus tidak hilang ya. Yesus itu adanya di mana?
dalam hati kita juga, dalam hati adik-adik juga ya, dalam hati Ibu Pendeta Widya dan semua orang. Yesus sudah hilang, Yesus sudah bangkit, Dia ada untuk kita. Ya, kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Wah, Widya? Tidak Ibu Pendeta. Widya sekarang udah jadi banyak tahu sekarang. Ya. Nah teman-teman, demikian pertanyaan Widya yang sudah dijawab oleh Pendeta Ivon Makatita dengan sangat lengkap. Hore! Hore, 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 hore. Selamat Paskah adik-adik. Selamat bergembira dengan papa mama di rumah, oma opa, kakek nenek, kakak adik, dan semua yang kalian cintai di rumah. Selamat Paskah. Tetap di rumah, jangan keluar, supaya Tuhan tetap memberkati kita. Dah, dari dia cantik. Dah.